Shalom, selamat datang di program SPY, Selamat Pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPY, Selamat Pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah, setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu, tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus, dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah Kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan urapi setiap kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Berikan kami hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari kami, dan menghargai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kami selama kami hidup di dunia ini. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir,
Selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Inilah doa kami, Tuhan. Biar di mana Engkau ada, di situ pun aku ada. Dan di mana kami berada, di situ pun Kau berada, Tuhan. Kami mau selalu melekat dengan-Mu, bersekutu dengan-Mu, Tuhan. 2 Raja-Raja 4. Salah seorang wanita dari istri-istri kelompok para nabi berseru kepada Elisa dan berkata, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau mengetahui bahwa hambamu itu takut akan Yahwe. Namun penagih utang telah datang untuk mengambil kedua anakku sebagai budaknya." Maka Elisa berkata kepadanya, "Apakah yang dapat aku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang engkau miliki di rumah." Lalu ia berkata, "Hambamu ini tidak memiliki sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari semua tetanggamu, juga bejana-bejana yang kosong, namun janganlah terlalu sedikit jumlahnya. Kemudian setelah engkau dan anak-anakmu masuk, tutuplah pintunya, dan engkau harus menuangkan minyak ke dalam semua bejana itu. Lalu sisihkanlah bejana-bejana yang sudah penuh." Kemudian wanita itu meninggalkan Elisa. Setelah ia dan anak-anaknya masuk dan menutup pintu rumah, anak-anaknya membawa bejana-bejana kepadanya, dan ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, wanita itu berkata kepada anak-anaknya, "Berikan bejana lain kepadaku." Seorang dari anaknya berkata kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana yang lain." Maka minyak itu berhenti mengalir. Kemudian wanita itu datang memberitahu abdi Elohim. Berkatalah Elisa, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu. Engkau dan anak-anakmu akan hidup dari sisanya." Suatu hari Elisa menyeberang ke Sunem. Ada seorang wanita kaya raya yang tinggal di sana. Ia mengundang Elisa untuk makan. Setiap kali ia lewat, ia singgah di sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Lihatlah sekarang, aku mengetahui bahwa ia yang selalu datang kepada kita adalah abdi Elohim yang kudus. Sekarang, marilah kita membuat sebuah kamar di atas, yang kecil dan berdinding batu. Di sana kita menyiapkan sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kaki pelita baginya, supaya ia dapat menginap di situ ketika ia datang mengunjungi kita." Pada suatu hari, Elisa datang ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas dan tidur di situ. Kemudian ia berkata kepada Gehazi pelayannya, "Panggillah wanita Sunem itu." Lalu ia memanggilnya dan ia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Sekarang katakan kepadanya, lihatlah, engkau telah bersusah payah memberikan semua perhatian ini untuk kami. Apakah yang dapat aku lakukan untukmu? Apakah ada yang dapat aku sampaikan tentangmu kepada raja atau panglima pasukan?" Kemudian perempuan itu menjawab, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Elisa berkata kepada Gehazi, "Lalu apakah yang dapat aku perbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Sesungguhnya ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Elisa berkata, "Panggillah ia." Kemudian setelah Gehazi memanggilnya, wanita itu berdiri di pintu. Elisa berkata kepadanya,
pada musim seperti ini, di tahun depan, engkau akan menimang seorang anak laki-laki." Tetapi ia berkata, "Tidak, tuanku, ya abdi Elohim, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Maka wanita itu pun mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada tahun berikutnya, seperti yang telah Elisa katakan kepadanya. Ketika anak itu bertumbuh, suatu hari ia keluar untuk mendapatkan ayahnya di antara para penyabit gandum. Tiba-tiba ia berkata kepada ayahnya, "Kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang pelayan, "Bawalah ia kepada ibunya." Kemudian pelayan itu mengangkatnya dan membawanya kepada ibunya. Anak itu duduk di pangkuan ibunya sampai tengah hari, lalu mati. Ibunya naik ke kamar atas dan membaringkannya di atas tempat tidur abdi Elohim. Lalu ia menutup pintu dan pergi. Wanita itu memanggil suaminya dan berkata, "Suruhlah salah seorang pelayan datang kepadaku dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau segera pergi kepada abdi Elohim itu dan aku akan kembali." Lalu suaminya berkata, "Mengapa engkau pergi kepadanya pada hari ini? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Namun ia berkata, "Semuanya akan baik-baik saja." Setelah memasang pelana pada keledai itu, ia berkata kepada pelayannya, "Tuntunlah dan berjalanlah. Jangan menahan perjalananku kecuali aku berbicara kepadamu." Kemudian ia pergi dan sampai kepada abdi Elohim di Gunung Karmel. Ketika abdi Elohim melihatnya dari jauh, ia berkata kepada Gehazi, pelayannya, "Lihatlah wanita Sunem itu. Sekarang larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, apakah engkau baik-baik saja? Apakah suamimu baik-baik saja? Apakah anak itu baik-baik saja?" Kemudian ia menjawab, "Baik-baik saja." Tetapi ketika ia datang kepada abdi Elohim di gunung, ia memegang kakinya. Lalu Gehazi datang mendekatinya untuk menjauhkannya dari Elisa. Namun abdi Elohim itu berkata, "Biarkanlah ia sendiri, karena jiwanya pedih. Yahweh telah menyembunyikan hal ini dariku dan tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu wanita itu berkata, "Apakah aku meminta seorang anak laki-laki dari tuanku? Bukankah aku telah berkata, jangan memperdaya aku?" Maka Elisa berkata kepada Gehazi, "Ikatlah pinggangmu dan bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila kamu bertemu dengan seseorang, janganlah memberi salam kepadanya. Apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah menjawabnya. Kamu harus meletakkan tongkatku ini di atas wajah anak itu." Tetapi ibu dari anak itu berkata, "Demi Yahweh yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Elisa bangun dan berjalan mengikutinya. Gehazi berjalan mendahului mereka dan meletakkan tongkat di atas wajah anak itu. Tetapi tidak ada suara apapun yang terdengar. Lalu ia kembali menemui Elisa dan memberitahukan kepadanya, anak itu belum bangun. Elisa masuk ke dalam rumah dan tampaklah anak itu sudah mati terbaring di atas tempat tidurnya. Maka masuklah Elisa lalu menutup pintu kamar. Tinggallah mereka berdua di dalam kamar itu, kemudian ia berdoa kepada Elohim. Lalu Elisa naik dan membaringkan dirinya di atas anak itu dan meletakkan mulutnya di atas mulut anak itu, matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Elisa telungkup di atasnya, maka tubuh anak itu menjadi panas. Sesudah itu, ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu ke sana kemari. Kemudian ia naik serta telungkup di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu 7 kali, lalu anak itu membuka matanya. Lalu Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah wanita Sunem itu." Ia memanggilnya, lalu wanita itu datang kepada Elisa. Berkatalah Elisa kepadanya, "Angkatlah anakmu." Kemudian ia masuk dan tersungkur di depan kaki Elisa. Ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah, lalu mengangkat anaknya keluar. Elisa kembali ke Gilgal ketika terjadi kelaparan di negeri itu. Suatu ketika, sekelompok nabi sedang duduk di depannya. Kemudian Elisa berkata kepada pelayannya, "Taruhlah belanga yang besar di atas api,
dan masaklah sup bagi kelompok nabi itu. Lalu seseorang keluar ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Kemudian ia menemukan tanaman anggur liar di ladang, serta mengumpulkan serangkul penuh labu liar dari ladang itu dalam pakaiannya. Ia memasukkannya dalam belanga dan memasak sup tanpa mereka tahu buah apakah itu. Kemudian mereka menuangkannya bagi orang-orang itu supaya mereka dapat memakannya. Ketika sedang makan sup, mereka berteriak dan berkata, "Ada maut di dalam belanga ini, ya abdi Elohim." Maka mereka tidak dapat memakannya. Kemudian Elisa berkata, "Ambillah tepung." Lalu ia menaburkannya ke dalam belanga serta berkata, "Tuangkanlah untuk orang-orang itu supaya mereka makan." Sesudah itu tidak ada lagi sesuatu yang membahayakan di dalam belanga itu. Seseorang datang dari Baal Salisa dan membawa roti buah sulung bagi abdi Elohim, 20 ketul roti jelai, serta bulir-bulir gandum dalam kulit arinya. Lalu Elisa berkata, "Berikanlah kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayan itu berkata, "Apa? Haruskah aku menghidangkan ini di hadapan 100 orang?" Maka Elisa menjawab, "Berikanlah kepada mereka supaya mereka dapat makan. Sebab Yahweh telah berfirman untuk mereka memakannya, bahkan masih ada yang tersisa." Maka pelayan itu menghidangkannya di hadapan mereka. Lalu mereka makan dan masih terdapat sisa sesuai dengan firman Yahweh. 2 Raja-Raja 5. Naaman, panglima tentara Raja Aram, adalah orang besar dan terpandang di hadapan tuannya. Karena Yahweh telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Aram melalui dia. Naaman adalah seorang pahlawan yang perkasa, tetapi ia menderita kusta. Pada suatu hari, pasukan Aram menyerbu keluar dan mereka menangkap seorang anak gadis dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan istri Naaman. Gadis itu berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka nabi itu akan menyembuhkan tuan dari kustanya." Ketika Naaman mendengar hal itu, ia pergi kepada Raja Aram dan menceritakan segala sesuatu yang diceritakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Lalu berkatalah Raja Aram, "Pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Maka pergilah Naaman dengan membawa 10 talenta perak, 6.000 keping emas, dan 10 potong pakaian pengganti. Kemudian ia pergi kepada Raja Israel dengan membawa surat yang mengatakan, "Ketika surat ini sampai kepadamu, lihatlah, aku telah mengutus pegawaiku Naaman kepadamu. Engkau harus menyembuhkan penyakit kustanya." Maka terjadilah, setelah Raja Israel membaca surat itu, ia mengoyakkan pakaiannya serta berkata, "Apakah aku ini Elohim yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga Raja Aram itu mengirim pesan kepadaku untuk menyembuhkan orang ini dari kustanya? Karena itu perhatikanlah dan lihatlah, ia sedang mencari gara-gara terhadap aku." Sesudah Elisa, abdi Elohim itu, mendengar bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, ia mengirim pesan kepada raja dengan mengatakan, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarkanlah ia datang kepadaku sekarang, maka ia akan mengetahui bahwa ada seorang nabi di Israel." Lalu Naaman datang dengan kudanya, dan dengan kereta perang ia berdiri di depan pintu rumah Elisa. Kemudian Elisa mengirim seorang utusan kepadanya dengan mengatakan, "Pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali dan engkau akan tahir." Tetapi Naaman marah dan pergi serta berkata, "Aku menyangka setidak-tidaknya ia keluar dan berdiri memanggil nama Yahweh Elohimnya, lalu menggerakkan tangannya di atas penyakit ini dan menyembuhkan kusta ini. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada semua air di Israel? Bukankah aku dapat mandi di dalamnya dan menjadi tahir?" Kemudian ia berpaling dan pergi dengan kemarahan. Lalu pegawai-pegawainya mendekatinya dan berbicara kepadanya serta berkata, "Bapakku, jika nabi itu mengatakan tentang sebuah perkara yang besar kepadamu, bukankah engkau akan melakukannya? Betapa sangat mudahnya ketika ia berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir,'
Lalu Naaman turun dan menyelam 7 kali di sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Elohim itu. Maka tubuhnya pulih kembali layaknya tubuh seorang anak kecil, dan ia menjadi tahir. Kemudian ia kembali kepada abdi Elohim bersama seluruh pasukannya. Naaman masuk dan berdiri di hadapan Elisa serta berkata, "Lihatlah, sekarang aku tahu bahwa tidak ada Elohim di seluruh bumi ini kecuali di Israel. Maka sekarang terimalah suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa berkata, "Demi Yahwe yang hidup yang aku layani, aku tidak mau mengambilnya." Namun Naaman mendesak agar ia mau menerimanya, tetapi ia tetap menolak. Kemudian Naaman berkata, "Jika engkau tidak mau menerima pemberian hambamu ini, biarlah hambamu ini boleh membawa tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu tidak akan lagi membuat persembahan bakaran dan kurban kepada ilah-ilah lain kecuali kepada Yahwe. Kiranya Yahwe mengampuni hambamu atas perkara ini. Apabila tuanku Raja Aram masuk ke kuil Rimon untuk sujud di sana, sedangkan ia harus bersandar di tanganku, dan aku sendiri juga sujud di kuil Rimon, maka ketika aku melakukan hal itu, kiranya Elohim mengampuni hambamu dalam perkara ini." Kemudian Elisa berkata kepadanya, "Pergilah dalam damai sejahtera." Lalu Naaman beranjak pergi darinya. Namun Gehazi, pelayan Elisa, abdi Elohim itu berkata, "Lihatlah, tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima pemberiannya. Demi Yahwe yang hidup, aku pasti akan berlari mengejarnya dan mengambil sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengejar Naaman. Ketika Naaman melihat ada orang yang mengejarnya, maka turunlah ia dengan segera dari atas kereta perangnya untuk menjumpai Gehazi dan berkata, "Apakah semua baik-baik saja?" Ia menjawab, "Semua baik-baik saja. Tuanku Elisa menyuruh aku dengan mengatakan, 'Lihatlah, baru saja ada 2 orang muda dari kelompok nabi dari pegunungan Efraim datang kepadaku. Kiranya engkau memberikan kepada mereka 1 talenta perak dan 2 pasang pakaian.' Kemudian Naaman berkata, 'Silakan, ambillah 2 talenta.' Naaman mendesak Gehazi, lalu membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 pasang pakaian. Kemudian memberikannya kepada 2 pelayannya, dan mereka membawanya di depan Gehazi. Ketika ia tiba di bukit, maka ia mengambil dari tangan mereka dan menyimpannya di rumah, lalu menyuruh kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Kemudian Gehazi masuk dan berdiri dekat tuannya. Lalu Elisa bertanya kepadanya, "Dari manakah engkau, Gehazi?" Ia menjawab, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi Elisa berkata kepadanya, "Tidakkah hatiku ikut pergi ketika orang itu kembali dari keretanya untuk menjumpaimu? Apakah ini waktunya untuk mengambil perak dan pakaian, juga kebun zaitun dan kebun anggur, serta kawanan domba dan ternak atau budak-budak maupun hamba-hamba perempuan? Sesungguhnya kusta Naaman akan melekat kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari hadapan Elisa dengan penyakit kusta seputih salju. Efesus 6. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena itulah yang sepatutnya. Hormatilah ayah dan ibumu. Itu merupakan perintah pertama, disertai janji bahwa kamu akan menjadi baik dan berumur panjang di atas bumi. Para bapa, janganlah kamu membangkitkan amarah anak-anakmu, tetapi peliharalah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Hamba-hamba, taatilah majikanmu di dunia dengan rasa hormat dan gentar, dan dengan ketulusan hatimu seperti kepada Kristus. Tidak sekedar melakukan sesuatu di hadapannya hanya untuk menyenangkan orang, melainkan sebagai hamba Kristus yang melakukan kehendak Elohim dari hatinya, yang melayani dengan kebaikan hati seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Ketahuilah, jika seseorang, entah ia hamba atau orang merdeka, melakukan apa saja yang baik, maka ia juga akan menerima yang setimpal dari Tuhan. Para majikan, lakukanlah hal yang sama terhadap mereka
tanpa memberikan ancaman. Ketahuilah bahwa Tuhanmu yang adalah Tuhan mereka juga ada di sorga, dan Dia tidak membeda-bedakan. Akhirnya saudara-saudaraku dalam Kristus, jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa kekuatannya. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh melawan tipu muslihat iblis. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu kegelapan di dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu mampu melawannya pada hari yang jahat itu, dan kamu tetap berdiri setelah selesai mengerjakan segala sesuatunya. Berdirilah teguh, kencangkanlah ikat pinggang kebenaran, dan kenakanlah baju zirah keadilan. Biarlah kakimu beralaskan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan di atas segalanya, gunakanlah perisai iman, sehingga kamu mampu memadamkan semua panah api si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Berdoalah setiap saat dalam roh dengan segala doa dan permohonan, dan berjaga-jagalah dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku dikaruniakan perkataan, sehingga dengan berani aku membuka mulutku untuk menyingkapkan rahasia Injil. Sekalipun aku adalah seorang utusan yang dipenjarakan, namun demikian aku berani berbicara sebagaimana seharusnya aku berbicara. Tetapi supaya kamu juga dapat mengetahui segala hal tentang diriku, yaitu apa saja yang aku lakukan, maka Tikhikus, saudaraku yang terkasih dan pelayan yang setia dalam Tuhan, akan memberitahukan segala sesuatu kepadamu. Dialah yang telah kuutus kepadamu untuk tujuan yang sama, supaya kamu dapat mengetahui hal-hal mengenai kami dan ia dapat menghibur hatimu. Damai sejahtera bagi saudara-saudaraku, juga kasih dan iman dari Elohim Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Anugerah menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang kekal. Amin. Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita, hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.